Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nurul Ashifa dengan NIM 2001524. Saya dari kelas 2A S1 Keperawatan. Di sini saya akan melaksanakan tugas pendidikan Pancasila yaitu mempresentasikan bab 5 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan dasar pengertian dari filsafat. Nah, istilah filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia yang tersusun atas kata philos yang artinya cinta, atau philia yang artinya persahabatan, dan kata sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, jadi filosofia ini secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Nah, di sini saya juga mengutip beberapa arti atau pengertian filsafat menurut filsuf. Yang pertama adalah menurut Cicero, tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, Cicero mengungkapkan bahwa filsafat ini adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Sedangkan menurut Aristoteles tahun 322 sebelum Masehi, disampaikan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat itu sendiri menyelidiki sebab dan asas segala benda. Sedangkan menurut Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi menjelaskan bahwa filsafat ini adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Nah, cabang keilmuan filsafat ini ternyata filsafat itu luas sehingga dibagi-bagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Lalu cabang yang kedua adalah epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk dari pengetahuan. Dalam epistemologi terkandung pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Nah, dalam aksiologi ini terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik buruk dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Lalu yang keempat adalah logika. Nah, logika ini adalah cabang filsafat yang memuat aturan-aturan dari berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggaris secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Nah, setelah disampaikan penjelasan Pancasila secara umum, nah di sini saya akan menjelaskan filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila ini secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, yang adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Nah, sebagai filsafat, Pancasila ini memiliki dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan apa itu dasar ontologis Pancasila. Nah, dasar ontologis Pancasila ini menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Dikutip dari Kayalan tahun 2002, menjelaskan bahwa dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak
pluralis manusia Indonesia menjadi dasar dari adanya Pancasila. Lalu yang kedua adalah dasar epistemologis Pancasila. Nah, dasar epistemologis Pancasila ini terkait dengan sumber dasar dari pengetahuan Pancasila. Nah, menurut Kailan tahun 2002 mengemukakan bahwa Pancasila ini merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dalam hidup dan kehidupan. Nah, dasar epistemologis Pancasila ini berkaitan erat dengan dasar ontologis Pancasila yang dijelaskan sebelumnya, karena pengetahuan Pancasila ini berpijak pada manusia yang menjadi pendukung pokoknya. Nah, lalu yang ketiga adalah dasar aksiologis Pancasila. Nah, dasar aksiologis Pancasila ini berkaitan erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek ini, tidak bisa dilepaskan bahwa manusia sebagai latar belakang karena Pancasila adalah nilai yang diciptakan atau created value oleh manusia Indonesia. Nah, nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri, dan secara ekstrinsik atau instrumental, yaitu bernilai sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Nah, Pancasila ini kan mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah apa itu nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Nah, nilai instrumental adalah mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa, seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial atau nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Yang ketiga adalah nilai realitas, yaitu nilai realitas karena di dalam sila-sila Pancasila ini berisi nilai yang sudah dipraktekkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang terakhir adalah nilai idealitas. Nah, nilai idealitas ini adalah nilai yang diinginkan untuk dicapai, untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan hakikat dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Sebelumnya, kata hakikat dapat diartikan sebagai sesuatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh Nota Nagoro tahun 1975, hakikat adalah segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Pancasila ini sendiri berisi dari 5 sila yang menurut Nota Nagoro merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, kesatuan sila-sila Pancasila tersebut akan diuraikan. Yang pertama adalah kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sila yang pertama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, ada karena diciptakan oleh Tuhan. Atau dalam kata lain, manusia adalah ada sebagai akibat adanya Tuhan. Sila yang kedua menjelaskan bahwa manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan dan negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia. Lalu sila yang ketiga adalah dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu. Lalu sila yang keempat, selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Nah, rakyat ini pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu. Lalu sila yang terakhir adalah keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial. Lalu selanjutnya adalah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Yaitu akan dijelaskan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lalu sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, permusyawaratan atau perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang keempat menjelaskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila yang terakhir, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dari bab 5 kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik makna dari pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.